dan find out yourself. Passion bukanlah sesuatu yang kamu sukai. Passion adalah sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Baca segitu banyak dalam waktu sangat cepat itu menderita. Mancing jam 2 malam berangkat, nggak dapat apa-apa, pulang dimarahin, besok diulangi lagi mancing, itu passion namanya. Ya, kita sambil nunggu Mas Abrang minum lagi. Mungkin teman-teman yang tadi sudah melebihi 10 kali mencoba mungkin ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Apa di itu aja? Apa di 3 gitu? Langsung 3 gitu aja ya, gitu boleh. Aja ya. Oke, boleh sekali lagi teman-teman ya. Yang sini, terus yang sini misalnya. 1, 2, 3. Oke, dari baris sini dulu aja yang 3. Mbaknya yang depan, tengah masnya yang berdua. Dek. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan saya Putri dari Jogja. Izin bertanya, bagaimana cara kita membangun relasi pertemanan yang luas dengan berbagai orang yang beda background, beda karakter, beda sifat. Gitu bagaimana cara kita menghadapinya tetapi dengan menjadi diri kita sendiri. Nah, karena saya tuh punya pengalaman, punya sahabat gitu, tapi ternyata di depan itu baik, tapi ternyata di belakang tuh kayak menyakiti gitu. Terus semakin kesini tuh kayak ada trust issue gitu sama orang gitu. Terus sedikit menarik ke sosial gitu loh, menarik diri dari sosial karena kayak semakin kesini tuh orang-orang tuh kayak hanya ada butuhnya aja ketika ke kita gitu, nggak tulus gitu. Namun kan untuk membangun karir, membangun pekerjaan itu kan butuh relasi yang luas. Nah, kita nggak bisa idealis. Nggak bisa idealis untuk nggak berteman gitu. Tetap kita harus berteman. Nah, bagaimana cara kita tetap jadi diri kita tapi juga bisa berteman dengan orang banyak gitu. Terima kasih. Oke, bisa langsung ke Masnya, nanti kita rangkum lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham. Mau tanya Mas, tadi itu dibilang life goals itu bisa nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang mau ada, itu gimana sih cara nyarinya? Karena saya udah coba beberapa kali nyoba kok nggak nemu-nemu gitu loh. Itu yang pertama. Terus tadi penjelasan yang terkait anak Adam tadi ya, yang pertanyaannya Mas yang di depan tadi. Apakah berarti egois itu nggak ada Mas? Soalnya kan biasanya, oh ini orangnya egois banget sih mikirin dirinya sendiri. Konsep egois itu jadinya ada nggak sih? Itu aja sih, makasih Mas. Ya, saya Ardi, saya di sini tertarik dengan statement Mas Abrang mengenai temukan demitmu untuk mengeksplorasi wibawa diri. Kebetulan ini berhubungan dengan profesi saya konsultan komunikasi yang bergerak di bidang hubungan internal untuk organisasi korporat maupun instansi, sehingga banyak berhubungan dengan konflik dan krisis dalam sebuah organisasi, dan itu sangat memungkinkan saya untuk adu argumen dengan beberapa pucuk pimpinan dalam sebuah instansi. Saya memiliki tim sebenarnya di jasa konsultan saya, cuman mereka adalah sahabat-sahabat yang saya perlukan untuk mengerem demit saya, sebenarnya seperti itu. Tapi jika saya butuhkan, saya memilih untuk sendiri. Bahkan terakhir saya dikeroyok 5 orang petinggi dalam sebuah perusahaan, saya sendirian, dan saya memiliki keahlian mampu mencari aib orang sedalam-dalam. Astagfirullah, iya demit saya seperti itu. Berguna itu Mas, nanti ngobrol ya. Jadi di saat saya adu argumen dengan mereka, saya seolah menunjukkan bahwa diri saya adalah cermin kebusukan mereka tanpa menghakimi. Anda seperti ini kan, tidak gitu. Sehingga membuat mereka itu kayak bergidik dan jijik dengan diri mereka sendiri.
Terus saya merasa saya bisa menang dalam argumen tersebut. Tapi setelah itu saya bisa menangis dan badan saya gemetar di kamar mandi setengah jam lebih. Seperti itu. Dan itu sudah terjadi selama 5 tahun saya menjalani profesi ini. Jadi saya ingin minta pendapat Mas Abrang bagaimana memaknai ini supaya saya lebih nyaman hidupnya. Begitu, terima kasih. Oke, saya jawab satu-satu ya. Pertama tadi bagaimana bisa bergaul dengan banyak orang. Pertama sadari bahwa tidak semua yang kamu ingin bergaul bisa kamu gauli. Kok kalimatnya jadi nggak enak ya? Maksud saya ya, nggak semua lingkaran bisa dimasuki. Jadi rumusnya sederhana, be useful. Kalau Anda berguna, pasti Anda diterima. Jadi kalau Anda, lihat modelnya, kalau Anda kaya, sering traktir. Kalau Anda miskin, tapi bisa ngelucu, sering ngelucu. Kamu tahu semua tempat nongkrong di Jogja, kamu jadi penunjuk arah, whatever. Dalam satu lingkaran kelompok pertemanan, itu pasti ada spesifikasi. Kalau ngutang jangan sama dia, kalau minta traktir sama dia, kalau jadi pacar, gitu kan, betul kan? Artinya semua punya function, semua fungsi. Bahkan informasi yang kamu simpan di otakmu itu kalau informasinya punya fungsi. Kenapa saya selalu mendorong utilitarian, mendorong manfaat? Karena itu berguna di banyak tempat. Kalau Anda belum punya berfungsi apa-apa, Anda akan butuh alasan untuk diterima. Tapi kalau Anda punya fungsi tertentu, Anda akan ditarik-tarik. Tanya orang yang pintar bikin skripsi, pasti temannya banyak. Ya kan? Keyword is fungsi. Jadi be useful, whatever, ambil yang kamu sukai. Ngaten nggih. Nomor 2, memory loss. Apa mas? Life goal. Oh, gimana caranya menemukan life goal? Yes. Kamu tidak bisa membentuk life goalmu. This is akan aneh. Karena you gonna realize it suatu saat. Karena gini, kamu tidak akan paham life goalmu sebelum kamu punya basic knowledge. Paham maksud saya ya? Ketika kamu dikasih tahu rumus kuantum mekanik, ini life goalmu. Kamu nggak akan bisa memahami itu sebelum kamu belajar matematika, belajar fisika, dan seterusnya sampai tingkat tertentu. Gitu juga yang terjadi. Dalam hidup, ketika belum bisa menemukan tujuan hidup, don't worry. Kamu belum nyampe di situ. Tapi ada langkah yang sedang kamu jalani. Kamu pasti tertarik sesuatu. Punya interest. Pindah. Kenapa? Itu you, higher self. Gampangnya gitu ya. Sedang narik kamu pada sebuah ketertarikan karena ada ilmu yang dibutuhkan diambil di situ untuk kamu realize your life goal. Jadi ikuti, kamu tertarik ini, ikuti. Ntar kalau udah bosan pindah nggak apa-apa, ikuti. Bosan pindah nggak apa-apa, karena itu modal. Kamu lagi ngumpulin matematika, ngumpulin ini sampai nanti, ini tujuan hidupku. Itu akan realize muncul sendiri. Karena sebenarnya udah di depan matamu, cuman kamu nggak paham. Jadi ada proses untuk memahamkan, bukan informasinya belum datang. Mohon maaf ya, informasi itu tersedia setiap saat, sedalam apa yang Anda inginkan. Cuman problemnya adalah reseptor, apakah kita paham atau belum. So, gimana menemukan goal? Follow your interest. Ingat, interest itu jembatan untuk ilmu yang kamu butuhkan agar memahami life goal-nya. Udah follow aja interest. Pindah-pindah mas. Saya nggak masuk akal mas interestnya. Tenang. Saya pernah dalam 2 minggu itu baca buku 7 tentang Feng Shui. Ya sudah. Ngopo gunanya aku gak paham. Tapi aku gak bisa berhenti. Saya benar-benar gak bisa. Kok tertarik banget tuh aku baca. Sampai aku bisa ngeramal wong ya mas. Oh lain tanggal sepira oke tak wajib. Kamu sionya ini, tanggalnya ini, artinya kamu nanti besok. Wah gaya nih. Saya gak tahu gunanya apa. Saya cuma ngikuti aja. Kalau teman-teman menyebutnya saya kelebon demi Cina waktu itu. Saya bisa nulis Cina ya kemudian ini absurd memang. Tapi
Kalau itu tidak saya ikuti, saya nggak bisa. Karena saya terbiasa dari kecil ngikuti itu. Saya pernah punya pengalaman kecil. Mohon maaf saya expand sedikit ya. Saya pernah punya pengalaman kecil ketika SMP saya pulang dari Malioboro ke rumah bapak. Naik becak. Di tengah jalan tuh mata saya ketarik gini, ada orang udah, cuh. Jalan lagi kenarik gini, cuh. 2 kali, cuh 3 kali. Ini kok 5 kali saya ngeludah kemana-mana dan saya tidak punya intensi untuk mencari orang ludah. Cuman matanya gini aja pas cuh. Pas cuh, ya kok matanya nggak ludah terus ini ngopo sih problemnya. Pelajaran yang saya ambil dari situ, ketika saya ditarik matanya pada sebuah attention, artinya ada ilmu yang perlu saya ambil dari situ. Jadi ketika saya ditarik pada sebuah interest, saya ikuti itu sampai mati wes. Ora urusan. Kalau saya cerita pengalaman apa yang saya pelajari, absurd Mas, wes absurd ya. Tertarik sini, oke, seret sampai basah kuyup. Nanti tiba-tiba, oke, udah selesai nih, pindah lagi, udah selesai nih, pindah lagi dan seterusnya. Nah, sampai suatu titik, realize, karena cukup nih komponennya untuk memahami life goal. Dan kalau di track, dari dulu udah dikasih tahu goblok aku nggak paham aja gitu. So, jangan bernafsu, enjoy your life, follow your passion. Dan find out yourself. Passion bukanlah sesuatu yang kamu sukai. Passion adalah sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Baca segitu banyak dalam waktu sangat cepat itu menderita. Mancing jam 2 malam berangkat, nggak dapat apa-apa, pulang dimarahin, besok diulangi lagi mancing, itu passion namanya. Itu penderitaan yang diulangi terus itu. Means kamu ada suatu titik pasti ada passion yang mau diikuti. Dan nggak ada kewajiban harus itu terus passionnya. Passion kok dipaksakan. Ya, sabar. Seperti kalimat yang tadi, warzukni fahma, pemahaman itu rezeki. Saatnya paham ini, lakukan, paham ini, lakukan, lama-lama akan yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi bagaimana ngejarnya? Dirindukan, that's it. Ketika kamu merindukan, langkahnya akan disediakan. Gini Mas, Anda bisa menjadi luar biasa strategis bangsat untuk memenangkan sebuah perdebatan. Saya tanya, itu tools atau kejahatan? Itu kejahatan kalau gunanya untuk memenangkan dirimu. Itu tools kalau Anda punya goals lebih besar yang baik untuk semua orang yang harus Anda sunggi. Yang harus Anda perjuangkan. See? Apakah itu tools atau itu kejahatan? Pertanyakan pada jenengan, ini untuk apa nih skillku ini? Untuk diriku, kebaikanku, keburukan orang lain, which is bandit. Untuk kebaikanku dan kebaikan orang lain, which is pinter. Atau untuk buruk dirimu sendiri, asal menang aja. Kamu tahu keputusan perusahaan yang saya usulkan salah, tapi kamu menang berdebat. Artinya buruk buatmu juga buruk buat orang lain, artinya bodoh. Tools itu nggak ada baik buruk. Tools itu tergantung penggunanya. Kalau penggunanya punya objektif lebih besar, semua tools apapun bisa digunakan untuk tujuan yang lebih besar. Dengan caveat ya, kalimat saya hati-hati. Ini kan dipotong YouTube bisa dipakai macam-macam ini tadi nanti soalnya. Intinya paham ya tapi maksud saya ya. Semoga Anda tetap punya pegangan tujuan besarnya apa. Ngoten nggih? Sudah terjawab oke, ngoten. Oke, kita beri tepuk tangan teman-teman semuanya.